Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gagas Abdi Pamungkas dari D3 Prodi Keperawatan Pangkal Pinang. Oke, saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan urin pada manusia. Oke, urin adalah hasil sisa metabolisme yang melalui proses sekresi dari ginjal yang kemudian dikeluarkan dari dalam tubuh melalui saluran kemih. Urin biasanya mengandung zat yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh, sehingga perlu dikeluarkan karena dapat meracuni tubuh. Oke, selanjutnya ialah proses pengeluaran urin atau proses pembentukan urin. Pembentukan urin biasanya terdiri dari 3 tahap, yaitu filtrasi atau penyaringan, reabsorpsi atau penyerapan kembali, dan augmentasi atau sekresi atau juga pengumpulan. Yang pertama tadi filtrasi atau penyaringan, yaitu proses pembentukan urin yang satu ini dilakukan dengan bantuan dari ginjal. Setiap ginjal mempunyai sekitar 1 juta nefron, yaitu tempat pembentukan urin. Pada waktu tertentu, sekitar 20% dari darah akan melewati ginjal untuk disaring. Hal ini dilakukan agar tubuh dapat menghilangkan zat-zat sisa metabolisme limbah dan menjaga keseimbangan cairan, pH darah, dan kadar darah. Proses penyaringan darah pun dimulai di ginjal. Darah yang mengandung zat sisa metabolisme akan disaring karena dapat menjadi racun untuk tubuh. Yang kedua, yaitu reabsorpsi. Setelah filtrasi, proses pembentukan urin selanjutnya adalah reabsorpsi, yakni penyaringan ulang. Sekitar 43 galon cairan melewati proses filtrasi, namun sebagian besar akan diserap kembali sebelum dikeluarkan dari tubuh. Penyerapan cairan tersebut dilakukan di tubulus proximal nefron, tubulus distal, dan tubulus pengumpul. Oke, yang ketiga adalah sekresi atau augmentasi. Sekresi adalah tahap terakhir dari proses pembentukan urin. Beberapa zat mengalir langsung dari darah di sekitar tubulus distal dan tubulus pengumpul ke tubulus tersebut. Tahapan ini juga menjadi bagian dari mekanisme tubuh untuk menjaga keseimbangan pH. Amonia juga melewati proses sekresi. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan tentang kateter. Yang pertama ialah kita akan mengenali jenis kateter dan prosedur penggunaannya. Kateter merupakan sebuah alat berupa tabung kecil yang fleksibel dan biasa digunakan untuk pasien untuk membantu mengosongkan kandung kemih. Pemasangan alat ini dilakukan khusus untuk pasien yang tidak mampu buang air kecil sendiri dengan normal. Umumnya sih, penggunaan kateter ini hanya untuk sementara, sampai pasien mampu kembali buang air kecil sendiri. Adapun kondisi tertentu yang memerlukan kateter, antara lain ialah kondisi retensi urin, yaitu kondisi ketidakmampuan kandung kemih dalam mengeluarkan seluruh urin. Misalnya karena pembesaran otot prostat dan hidronefrosis. Sebaliknya, kondisi ketika seorang tidak mampu mengendalikan kandung kemih atau inkontinensia urin juga mungkin memerlukan pemasangan kateter. Adapun jenis-jenis kateter dan prosedur penggunaannya. Berdasarkan jenis dan indikasinya, ada kateter yang langsung dilepas beberapa menit setelah penggunaan. Ada juga yang baru dilepas setelah beberapa jam, hari, atau bahkan dalam jangka waktu yang lebih lama. Oke, yang pertama ada intermittent catheter. Kateter ini digunakan bila Anda memerlukan kateter untuk sementara. Kateter ini biasa dipakai untuk pasien pasca operasi atau pasien yang enggan membawa kantong penampung urin. Yang kedua ada indwelling catheter. Jenis kateter ini hampir sama dengan intermittent catheter yang ditunjukkan untuk pemakaian sementara waktu. Hanya saja, kateter ini dilengkapi dengan balon kecil yang berfungsi mencegah kateter bergeser dan keluar dari tubuh. Balon tersebut akan dikempiskan dan dikeluarkan ketika kateter sudah selesai digunakan. Adapun yang ketiga yaitu kondom kateter.
Kateter jenis ini harus diganti setiap hari. Bentuknya menyerupai kondom yang dipasang pada bagian luar penis. Fungsinya sama dengan kateter pada umumnya, yaitu mengalirkan air seni ke kantong dryness. Kateter jenis ini biasa digunakan pada pria yang tidak memiliki gangguan di saluran kemih, namun memiliki gangguan mental atau psikis seperti demensia atau pikun. Oke, itulah penjelasan tentang pembentukan urin dan kateter. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.